Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda dengan NIM 642253886. Saya dari kelas 64 5B26. Di sini saya akan membawakan analisis pidato politik yang dibawakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang berjudul dengan Visi Indonesia. Pidato yang dibawakan oleh Bapak Joko Widodo berdurasi sekitar 24 menit 10 detik. Berikut adalah pidato yang dibawakan oleh Pak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Kita harus menyadari, kita harus sadar semuanya, bahwa sekarang kita hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, sangat dinamis. Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko-risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, sebuah cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan inovasi-inovasi, dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama. Kita harus meninggalkan pola-pola lama. Baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Yang sudah tidak efektif harus kita buat menjadi efektif. Yang sudah tidak efisien harus kita buat menjadi efisien. Manajemen seperti inilah yang kita perlukan sekarang ini. Kita harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Oleh sebab itu, kita menyiapkan tahapan-tahapan besar. Yang pertama, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar itu, infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan industri kecil. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Kita sambungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga jangan lupa menyambungkan infrastruktur itu
dengan kawasan-kawasan persawahan, dengan kawasan-kawasan perkebunan, dengan tambak-tambak perikanan, sambungkan ke sana, sambungkan ke sana, sambungkan ke sana. Yang kedua, kita akan menggeser, yaitu kepada pembangunan sumber daya manusia. Kita ingin memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi yang meningkat. Tugas besar kita ada di situ. Kemudian juga kualitas pendidikannya juga akan terus kita tingkatkan. Bisa dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Kita juga akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Diaspora yang bertalenta tinggi harus kita berikan dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. Kita akan menyiapkan lembaga-lembaga khusus yang mengurus manajemen talenta ini. Kita akan mengelola talenta-talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global. Kemudian yang ketiga, kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi.
Karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Yang keempat, sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga-lembaga menjadi semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Ini juga hati-hati. Kalau pola pikir, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Tolong ini dicatat. Karena kecepatan kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada lagi pola pikir lama. Kita juga tidak ingin ada lagi pola-pola kerja yang linier. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Penyakit kita ada di situ. Kita harus berubah. Kita harus berubah.
Sekali lagi kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Yang kelima, kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, namun perlu saya ingatkan bahwa mimpi-mimpi yang besar hanya bisa terwujud jika kita bersatu, jika kita optimis, jika kita percaya diri. Kita harus ingat bahwa negara kita ini adalah negara besar, negara dengan 17.000 pulau, dengan letak geopolitik yang strategis. Kita adalah negara yang berbineka tunggal ika, memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, demografi kita juga sangat kuat, jumlah penduduk 267 juta jiwa yang mayoritas berada di usia produktif. Kita harus optimis menatap masa depan. Kita harus percaya diri dan berani menghadapi tantangan-tantangan kompetisi global. Harus berani. Kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah pengikat utama dalam meraih kemajuan itu. Persatuan dan persaudaraan kita harus terus kita perkuat. Hanya dengan bersatu, kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia. Ideologi Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa yang setiap warga negara harus menjadi bagian darinya. Setuju? Dalam demokrasi mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi itu juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, memiliki budaya yang luhur. Kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila.
mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain, dan etnis lain. Sekali lagi, ideologi kita adalah Pancasila. Kita ingin bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam keberagaman. Rukun itu indah. Rukun itu indah. Bersaudara itu indah. Bersaudara itu indah. Bersatu itu juga indah. Bersatu itu indah. Saya yakin kita semua berkomitmen untuk meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menjunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia. Indonesia yang mampu menjaga, mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini bukanlah tentang aku atau kamu. Juga bukan kami atau mereka. Bukan soal barat atau timur. Bukan selatan atau utara. Sekarang bukan saatnya memikirkan itu semuanya. Tapi ini saatnya memikirkan tentang bangsa kita bersama. Jangan ragu, jangan pernah ragu untuk maju. Karena kita mampu jika kita bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, semoga Tuhan memberkati kita. Pidato yang dibawakan oleh Bapak Jokowi tersebut memiliki analisis diksi atau pilihan kata. Pidato menggunakan diksi yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami. Kata-kata seperti kerja keras, inovasi, SDM unggul, investasi, dan daya saing dipilih untuk membangun optimisme terhadap pembangunan nasional. Pilihan kata tersebut menunjukkan bahwa pembicara lebih mengutamakan bahasa yang dekat dengan masyarakat dibandingkan istilah akademisi yang rumit. Lalu ada analisis kalimat. Kalimat-kalimat dalam pidato Bapak Jokowi cenderung singkat dan langsung pada pokok persoalan. Menggunakan kalimat persuasif, mengandung ajakan kepada seluruh masyarakat. Contoh pola kalimat yang disampaikan oleh Bapak Jokowi seperti kita harus bekerja lebih cepat. Kalimat tersebut bersifat ajakan persuasif yang mendorong audiens untuk ikut berpartisipasi. Lalu analisis gaya bahasa yang dibawakan oleh Bapak Joko Widodo.
Pidato memanfaatkan beberapa gaya bahasa, antara lain, 1. Ada repetisi, pengulangan kata yang dilakukan untuk memperkuat pesan. Contoh, kita harus dan kita ingin. Pengulangan membuat pendengar lebih mudah mengingat gagasan utama. Kedua, ada paralelisme. Beberapa kalimat disusun dengan pola yang sama sehingga terdengar ritmis dan mudah diikuti. Ketiga, ada metafora. Istilah seperti melompat menjadi negara lebih maju digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan percepatan pembangunan, bukan lompatan secara harfiah. Lalu ada analisis retorika. Pidato menunjukkan 3 unsur retorika klasik. 1. Ada etos. Pembicara membangun kredibilitas sebagai pemimpin yang memiliki visi pembangunan. Kedua, ada logos. Argumen disampaikan melalui penjelasan mengenai pembangunan, sumber daya manusia, investasi, dan reformasi birokrasi. Ketiga, ada patos, membangkitkan semangat dan optimisme masyarakat untuk melalui ajakan bekerja sama. Penelitian tentang pidato Joko Widodo juga mengidentifikasi dominasi unsur logos, patos dalam gaya bahasa retorikanya. Analisis bahasa persuasif. Pidato banyak menggunakan kalimat persuasif seperti 1. Mengajak masyarakat, 2. Mendorong perubahan, 3. Menanamkan optimisme, 4. Mengajak seluruh elemen bangsa bekerja sama. Tujuan utamanya adalah memengaruhi sikap dan pembangunan dukungan terhadap visi pembangunan. Analisis makna yang dibawakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Makna utama pidatonya adalah bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat inovasi, dan melakukan reformasi agar mampu bersaing secara global. Pesan tersebut disampaikan sebagai arah pembangunan jangka panjang setelah pemilu 2019. Kesimpulan pidato yang dibawakan oleh Bapak Jokowi secara kebebasan memiliki ciri-ciri berikut. Menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami, memanfaatkan diksi yang komunikatif, mengandung banyak kalimat persuasif, memakai gaya bahasa repetisi, paralelisme, dan metafora, menekankan retorika etos, logos, patos, dan memperkuat daya pengaruh pada audiens, bertujuan membangun optimisme serta mengajak masyarakat mendukung arah pembangunan nasional. Sekian analisis pidato tokoh politik dari saya.